Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Amma ba'd. Jamaah semua, alhamdulillah, syukurillah kita masih dipanjangkan umur, diberi nikmat sehat wal afiat. Semoga semua ini menjadi kesempatan kita untuk beriman, menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran yang kemarin bahwa jenis-jenis ibadah itu ada 7 yang mesti kita checklist nanti sebagai sarana untuk mengetahui siapa diri kita. Sudahkah kita masuk kepada ibadah-ibadah tersebut atau barangkali baru memulai atau sudah rutin, tinggal bagaimana kita harus bisa istiqomah. Ada 7 jenis ibadah dalam Islam, diantaranya yang perlu kita amalkan, kita yakini, dan dapat memberi hidayah dan petunjuk kepada kita. Silakan. Sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita dan jin adalah makhluk Allah yang tujuan Allah menciptakan kita agar kita ibadah padanya. Tapi bukan berarti Allah butuh ibadah kita. Justru Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita selamat. Karena asal kita adalah surga, adapun kemudian hidup kita di dunia sebagai ujian. Ia akan kembali nanti ke alam berikutnya, yaitu alam surga lagi. Coba ada berapa macam, silakan masih ingat, atau mungkin ada catatannya, silakan. Ada 7 macam apa-apa aja itu. Jadi ada berapa? Iya. Yang lain cocok nggak sama nggak? Ada 7, paling ada yang ada 5, ada yang 3. Ibu-ibu lagi coba. Ibu-ibu sama ibu-ibu dulu. Ibu Haji Dohaya ada? Ibu Haji Masito? Tuh, ya kan? Nggak sama kan? Jadi ditanya dulu yang lain, yang benerkan yang lain dulu. Ada nggak? Betul nggak itu 7? Betul. Betul ya? Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat, kelima haji, keempat haji ya, kelima baca Quran, keenam menolong, dan yang ketujuh berdoa. Masih dalam keterangan yang pertama yaitu tentang sholat. Dicatat lagi bahwa sholat itu ada sholat wajib, ada sholat. Rinciannya detailnya begitu. Sholat wajib yaitu sholat 5. Adapun sholat sunat terbagi lagi. Ada sunat rawatib, namanya ada sunat nafilah. Ya,
Sunat rawatib, sunat yang mengikuti sholat 5 waktu. Yang namanya sholat apa? Sunat rawatib. Sunat rawatib terbagi 2 lagi. Sunat rawatib terbagi 2, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Dalam fikihnya begitu. Ada sunat nafilah, sunat tambahan. Di luar yang 5 waktu tadi, yaitu sholat wudu, sunatul wudu, sholat sunat duha yang kaitannya dengan waktu, sholat sunat tahajud, ya, yang kaitannya dengan waktu. Ada lagi namanya sunnah yang berkaitan dengan sabab-sabab. Karena sebab kita berwudu, maka disunatkan sholat sunatul. Karena kita mau pergi jauh, disunatkan kita sunat. Karena kita telah terhindar dari bahaya, atau kita baru mendapatkan rezeki banyak, atau kita baru sehat, sebab itu kita disunatkan sholat sunat syukur. Gitu. Terus banyak lagi tentang sholat sunnah yang mempunyai sabab. Sebab ada gerhana, lalu kita ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kenapa kita sholat gerhana matahari? Karena ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana, nggak disunatkan kita sholat. Begitu, itu sholat sunnah bagiannya. Apa fadilahnya masing-masing? Itu kita mesti paham. Bagaimana sunatul wudu, fadilahnya sunatul wudu. Ghurrun muhajjalin, wajahnya terang, ceria. Artinya kalau wajahnya ceria, senang, hatinya juga senang, Wan. Iya, Idul Fitri Adha yang mempunyai waktu tahunan sekali. Jadi ghurrun muhajjalin, orang yang suka sholat sunatul wudu, wajahnya ceria, glowing. Kalau bahasa ceweknya perempuannya apa glowing? Glowing. Apa ibu ngerti kalau glowing kali dia? Kinclong. Jadi dilihat sama orang enak wajahnya. Berseri. Nah, kalau wajahnya berseri, itu artinya menunjukkan di dalam hatinya juga berseri. Artinya orang yang membiasakan sholat sunatul wudu diberi ketenangan oleh Allah dibanding orang yang tanpa atau kurang belum melaksanakan sholat sunatul wudu. Jadi kalau pengen jiwa tenang, nggak banyak masalah. Kalaupun ada masalah, sebentar selesai, ada solusinya. Biasakan kalau habis wudu kita sholat sunatul wudu. Nah, sholat duha, apa maknanya sholat duha? Bagus. Sholat duha itu adalah membuka pintu rizki. Jadi orang yang sholat duha, dia akan terbuka pintu rezekinya dengan mudah. Apalagi yang mau ke kantor, ya begitu sampai di kantor, kalau berangkat pagi-pagi, datang, wudhu dulu, biasanya di kantor ada musola, atau di tempat kalau dia punya ruangan sendiri, sholat duha. Minimal 2 rakaat. Akan berkah hidupnya, rezekinya gampang, rezeki sehat, rezeki umur panjang, rezeki uang, dan sebagainya. Berkat dia melakukan sholat sunat. Bukan waduh, duha. Kemudian apa faedahnya sholat malam, sholatul lail? Nah, pada sholat malam adalah maqamam mahmuda, akan diangkat derajatnya ke tempat yang tinggi. Kalau dia lagi kerja, insya Allah dalam beberapa lama dia melakukan itu, rutin dia nanti diangkat pangkatnya, Wan, derajatnya, pangkatnya naik, gajinya nambah lagi gitu, Wan. Ya, jadi direktur PT Mandala Pertama gitu. Kenapa? Karena dia sering sholat tahajud malam. Wa minal laili
Fatahajjad bihi nafilatal lak. Nafilah sebagai sholat tambahan. Itu memang tambahan yang wajib yang 5 waktu, tapi tambahan itu nilainya sangat bagus dan akan mengangkat derajat manusia di dalam dunia juga di akhirat. Tuh, itu beberapa faedah-faedah sholat. Ada pertanyaan, begitu hebat fadilah sholat-sholat itu, sholat jamaah mempunyai nilai 27 kali dibanding sholat sendiri-sendiri. Nah, bagaimana jamaah itu? Itu relatif. Makin banyak jamaahnya, fadilah 27-nya makin padat gitu. Makin baik di masjidnya, fadilah sholat dua sama-sama 20, tapi makin padat isinya. Kayak kita sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, atau di Masjid Nabawi itu padat banget, Wan. Berat isinya, Wan. Jutaan manusia. Iya. Kalau kita sholat di rumah berdua, 27 juga, tapi ringan. Nggak penuh sekarung, Wan, kali ya. Ya, itu perumpamannya begitu maksudnya. Ya, kalau kita sholat di masjid lebih banyak lagi. Sama-sama 27. Tapi kan ada 27.000, ada 27 juta, ada 27 miliar, Wan. Ada 27 perak 27 triliun gitu. Ya 27 juga. Saya kira pemahamannya begitu. Mudah-mudahan walaupun kita sholat di rumah seperti Wan umpamanya karena ada halangan, insya Allah 27-nya penuh, Wan, sekarung. Kita kembali. Mengapa ada satu sering pertanyaan, orang sudah sholat tapi maksiat juga. Salahnya di mana? Padahal ayatnya sudah jelas, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah orang yang berbuat sholat itu dari perbuatan keji dan itu ayatnya begitu. Kenapa kalau dia sudah sholat justru masih berbuat yang keji dan munkar? Sholatnya belum benar. Kok nggak keren sholatnya gitu? Kalau kelas tingginya masih mau korupsi, masih mau bohong, dusta. Ini padahal kita lihat sholat. Jadi sholatnya hanya lahiriah aja, Wan. Sekedar dilihat orang dia dapat sholat dia sebagai seorang muslim, tapi tidak ke dalam, tidak pada kolbunya, tidak pada hatinya, nggak nyampe. Kalau dia nyiram Wan, nyiram pohon yang disiram cuma daunnya doang, Wan, nggak masuk ke akar. Ya, atas-atasnya doang. Ya atas-atasnya doang, karena akarnya nggak masuk air, lama-lama kira-kira itu pohon mati, enggak, Wan? Padahal disiram setiap hari. Tapi karena nyiramnya asalan aja, cuma sekedar disemprot sedikit daunnya basah selesai, tidak masuk kepada akar. Maka walaupun disiram setiap hari, pohon itu tidak akan tumbuh subur. Bahkan bisa jadi pupus, Wan. Masih gerusuk-gerusuk? Gimana, Wan? Udah. Bila ada yang besar, lihatnya di mic-nya. Apa kabel mic-nya? Kabel mic-nya, betul. Kita kembali. Jadi itu contohnya. Disiram sih setiap hari, tapi kenapa pohon tidak subur? Karena nyiramnya asalan. Sholat sih setiap hari, tapi karena sholatnya asalan, tidak sampai kepada kolbunya, kepada hatinya, maka sholat tidak mempengaruhi dirinya. Kenapa sholatnya asal-asalan, tidak sampai kepada kolbunya? Karena ilmunya belum sampai. Nah, kita sampaikan ilmu kita supaya sholat kita sampai ke kolbu kita. Kita harus memahami bacaan-bacaan sholat. Allahu Akbar, apa artinya? Allah, mana tuh? Harus paham. Ketika kita mengatakan inna sholati, Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, wa mahyaya,
wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita hayati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dalam bahasa contohnya saya mau makan nasi sama oblok bebek, sama lalap, sama sambal, sama ayam goreng, sama sate 10 tusuk, sambil ngomong sambil dibayangin, Wan. Begitu bisa kan?